بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai-bagai nikmat yang terus Allah berikan selaku kita selaku hambanya sampai saat ini yang luar biasa. Maka atas nikmat Allah terus kita ingat kepada Allah, kita mensyukurinya dengan hati selalu menggoreskan bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Dengan lisan Allah berikan kita katakanlah kepada Allah itu dengan Alhamdulillah, artinya terima kasih ya Allah. Allah berikan kekuatan kepada kita, mari sama-sama atas nikmat Allah kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, baik di waktu pagi, siang, sore, malam, terus selama kita masih diberikan nafas oleh Allah. Maknanya yaitu terus kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Perintah Allah kita lakukan bermanfaat, maka kita lakukan dengan ikhlas. Pun demikian larangan kita tinggalkan untuk berpahala apabila kita tinggalkan karena Allah, karena ikhlas karena Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah hidup di zaman Nabi, tidak pernah melihat wajah Nabi, tidak pernah kita itu mengikuti pengajian yang diberikan oleh Rasulullah. Kita tidak pernah sholat bersama yang diimami oleh Rasulullah. Kita tidak pernah membantu Rasulullah di medan perang. Begitu luar biasa dahsyat perang demi perang yang dialami Rasulullah. Sampai beliau wafat, kita tidak ada di sana. Maka Rasulullah sangat rindu kepada kita. Maka untuk mengenal umatnya selaku kita kelak di yaumul kiamah, maka dengan berbanyak kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah orang-orang yang ikhlas berbanyak selama hidup dalam dunia ini berselawat kepada Rasulullah, insyaallah kelak di yaumul kiamah akan mendapatkan syafaat, bantuan, pertolongan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramai sekali yang sangat penuh risiko itu di Sirat. Ya Allah buat terlentang neraka menuju surga. Kalau di sana tidak lewat, habislah segalanya, terjerumuslah dalam neraka. Mudah-mudahan dengan selawat kita dikenal kepada Rasulullah dan kita akan bisa melewati sirat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak bisa dibantu dengan oleh Rasulullah, nanti akan panggil, ya Allah, ummati sallim sallim sallim. Ucapkan terus cukup. Walaupun tidak
dipegang kita oleh Rasulullah. Minimal ucapan Rasulullah, ya Allah itu umatku, selamatkan, selamatkan. Kalau sudah diselamatkan daripada sirat, baru kita bisa ketawa, bisa kita di sana ya ketawa terbahak silahkan, karena sudah bebas daripada yang penuh risiko sirat. Karena setelah itu bifadlah karena Allah, nikmat Allah, surganya Allah SWT. Kemudian juga kepada keluarganya Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in, serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sidang jamaah subuh yang tidak disebutkan satu persatu, semua kita selalu dalam rahmat, dalam lindungan, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada subuh yang mulia ini tidak lama lagi, karena ini subuh sudah 5:30 lewat. Ini kita menjadi tausiah barang 25 menit saja ya. Karena setiap hari Jumat ada tausiah. Kemarin disampaikan oleh guru kita, Tuku Sulaiman Qari. InsyaAllah pagi ini kita yang mengisi, kita hanya menyambung saja. Tapi pagi ini kita lihat ada sebuah lirik lagu syair itu yang sangat populer luar biasa dulu, Hajah Nur Asyah Jamil semasa dulu. Mungkin saya tidak bisa memberikan iramanya, cuma liriknya lebih kurang begini, luar biasa. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. 27 Rajab peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW, yang latar belakangnya panjang sekali cerita kisah. Cuma sebelumnya saja, pada tahun itu kan saya sampaikan itu disebut dengan tahun Amul Huzn. Amul Huzn itu Amul Huzni, tahun duka cita. Kalau cerita beliau, ayah beliau Abdullah sudah wafat di dalam kandungan Rasulullah, masih lagi kandungan ibunya baru 2 bulan. Wafat ibundanya usia Rasulullah 6 tahun. Ketika Rasulullah bersama ibunya dan juga Ummu Aiman dan sahabat yang lain pergi dari Mekah menuju Madinah untuk melihat kuburan ayahnya. Sampai di sana hanya 30 hari sebulan, balik ke Mekah tidak sampai. Jatuh sakit ibunya, wafat meninggal di kampung Abwa, 6 tahun, yatim piatu. Diasuh kemudian oleh kakek Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah atau Syaibatul Hamdi. Usia Rasulullah 8 tahun meninggal, wafat kakeknya. Ayah meninggal, ibu meninggal, kakek meninggal. Satu lagi paman, maka diasuh oleh pamannya. Maka sebelum Isra Mi'raj pamannya pun wafat. Tidak lama menjelang 20 hari lebih kurang, ada riwayat wafat lagi istri yang paling dicintai, Khadijah. Itu begitu kesedihan Rasulullah. Setelah itu yang luar biasa lagi, beliau inginnya supaya lebih aman, karena di Mekah itu enggak aman lagi. Ya, ayah sudah wafat, istri sudah wafat, kemudian kakek wafat, ayah pamannya Abu Talib wafat. Kafir Quraisy leluasa sekali, sehingga Nabi tidak nyaman. Maka Nabi ingin mendapatkan perlindungan, pergilah Taif bersama Zaid bin Harisah, mantan budaknya Zaid bin Harisah. Sampai di Taif, rasanya ingin supaya sana ada perlindungan, tempat istirahat. Ternyata di sana lain lagi disambut. Berapa hari di sana? 10 hari. Rasulullah di Taif itu 10 hari. Jarak Mekah ke Taif itu 87 km. Jangan bayangkan 87 km dari Novo, Selimo ini kita 50. Oke. Sare ya. Jalan kaki Bapak Ibu. Rasulullah jalan kaki bersama Zaid bin Harisah ke Taif. Sampai di sana Rasulullah ingin mendapatkan perlindungan. Tapi bukan perlindungan yang dapatkan, bukan kenyamanan, tapi disambut yang lain. Karena sudah masuk cuak. Dulu ada yang makan masa cuak, sudah masuk 2 cuak sana. Ada yang munafik duluan lari ke sana, menghasut mereka.
Nah, sehingga di sana pun disebut hari dicaci maki Rasul 10 hari di sana, harus keluar lagi di sana. Cara keluarnya pun Masya Allah dibuat dalam kisah. Itu Rasulullah itu dibuat baris 2 baris oleh penduduk Taif. Kalau datang presiden, datang gubernur, dibuat 2 baris, itu luar biasa. Karena pakai bendera, menyambutnya luar biasa, ya, tapi tidak marhaban ya habibi, tidak. Tapi mereka dibuat 2 baris, Nabi lagi keluar, karena diusir, dibuat baris 2, diusir sampai caci maki. Rasulullah berjalan di tengah-tengah bersama Zaid bin Harith. Tapi tak pernah membalas kecaman caci maki luar biasa. Muhammad pembawa pendusta luar biasa. Tidak cukup dengan kata-kata, itu dikeluarkan dengan kotoran mereka, dengan kotoran domba sudah dipersiapkan, dengan kerikil. Nabi ketika di Taif keluar darah, baik di pipi ataupun di kaki. Hingga Nabi keluar pelan-pelan, masuklah sebuah kebun anggur. Nah, di sana ceritanya panjang. Kemudian saya persingkat, keluar di sana, pas sampai di Karnul Manazil, di situ ada 2 buah gunung, Jabal Bukit, Jabal Qubis dan Jabal Qaifaan. Disitulah yang selalu memantau Rasulullah, yang selalu bersama Rasulullah di mana saja. Setuju ada beliau ini, geram beliau, marah beliau. Tidak semarah-semarah dulu, ini paling marah beliau ini. Siapa beliau? Jibril alaihi salam. Jibril marah, datang Jibril. Sampai-sampai Jibril katakan, ya Habibullah, wahai Habibullah, kekasih Allah, wahai Muhammad, aku lihat dirimu dulu dari Mekah menuju Taif. Di sana diri perempuan tidak baik. Engkau kemudian dibuat baris, dicaci maki, akan disambut. Sehingga engkau masuk ke kebun kurma, engkau keluar di situ. Hari ini, wahai Habibullah, perintahkan padaku. Tidak semarah dulu, tidak pernah marah Jibril. Wah, marahnya sudah geram melihat mereka. Sehingga apa kata Jibril? Muhammad, perintahkan padaku Muhammad. Perintahkan padaku Muhammad. Biar ku angkat ini bukit. Biar ku lemparkan kepada mereka. Biar mereka semuanya tahu, biar mati mereka. Tapi tidak, Rasulullah luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Jibril jangan. Jibril tidak. Justru beliau mengangkat 2 tangan. Ya sebelum mengatakan kata Jibril jangan. Setelah hari ini mereka belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Suatu saat nanti daripada mereka di dalam perut-perut mereka itu wanita-wanita di sana, mereka yang mengandung anak-anak, insya Allah ke depan akan lahir anak-anak keturunan mereka yang akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, kalau mereka tahu Jibril, tidak akan buat demikian. Kesedihan, bertambah-tambah kesedihan. Nah, maka sampailah kembali, maka oleh Allah, wahai malaikat, untuk lihat Habibullah kekasihku. Lihat, Jibril jemput. Nah, jemput dia. Maka dijemputlah. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Dan selanjutnya rihlah. Ini Bapak Ibu jamaah, ini peristiwa Isra Mi'raj. Ini yang aktif adalah Allah. Rasulullah itu pasif, hanya duduk saja di bawah. Kan semuanya ini lakonnya lah Allah. Kalau dulu banyak orang yang tidak percaya, tapi sekarang sudah percaya karena sudah ada HP. Istilahnya, kalau sudah dulu nggak ada HP, bisa nggak kita melihat Ka'bah sekarang? Nggak bisa lah, harus ke sana lah, pakai pesawat lah, naik kapal lah. Nah, nanti baru lihat. Oh, kalau itu gimana? Pulang ke rumah, kalau ada gambar Ka'bah, pulang ke rumah lihat gambarnya, pulang dulu. Tapi sekarang tidak. Saya mau lihat Ka'bah, tinggal ambil HP, buka, tulis gambar Ka'bah, langsung muncul. Sekarang baru tahu. Cepat teknologi sekarang. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dikali Allah SWT, baru terjadilah pada peristiwa 27 Rajab. Nah, dalam peristiwa ini Bapak Ibu jamaah, kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa, itu namanya Isra. Kemudian Mi'raj itu tangga dari lanjut dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
Nah, disinilah banyak sekali Bapak Ibu jawab peristiwa Islam ini, tamsilan luar biasa banyak. Tadi kan maka jadi tamsilan untuk umat Islam sedunia banyak sekali. Tamsilan dinampakkan oleh Allah, perumpamaan yang dilakukan oleh beberapa manusia golongan tertentu nanti apa dilakukan, kenapa begitu, pelajaran untuk kita. Di antaranya kami sudah sampaikan 4, kita tambah. Apa yang jamaah ada itu Rasulullah melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj ini di sebuah jalan ada sebuah sebatang kayu. Nah, nampak air Pak. Asal lewat daripada kayu tersebut, maka kayu itu akan membakar dia, terbakar bajunya, terbakar badannya. Membakar kaya terbentang satu di jalan, asal lewat orang, maka terbakarlah pakaiannya dan tubuhnya. Siapa dia ini? Maka Jibril Rasulullah tanya, ya Jibril, siapa itu? Kenapa mereka? Nah, maka Jibril menjawab, wahai Muhammad, itu contoh tamsilan umpama, misal orang-orang itu yang menghalangi, orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan, yang dia menghalangi orang untuk pergi beribadah. Terima kasih.